Aksi kericuhan yang dibuat oleh pengacara Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat tengah bersidang dengan Hotman Paris pada Kamis 6 Februari 2025 lalu mendapat beragam reaksi dari segelintir pihak. Ya, meski ada yang pro dan ada yang kontra, Rasman sendiri mengaku tak peduli dengan hal tersebut. Menurutnya, yang lebih penting ialah bagaimana ia mendapatkan keadilan dalam kasus yang melibatkan dirinya. Sementara itu, Rasman yang hingga saat ini masih naik pitam, baru-baru ini meledakkan kembali emosinya di hadapan publik. Amarah Rasman yang telah mencapai titik puncak itu pun tampak membuat orang di sekitar merasa terkejut karena Rasman menyampaikan hal-hal yang tak terduga sebelumnya. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 ledakan emosi Rasman Arif Nasution saat hakim tidak adil di sidang Hotman Paris, versi Cumi Top 5. Rasman secara terang-terangan mengaku geram atas sikap Hotman Paris yang menurutnya selalu menghina dan merendahkan dirinya. Ya, seperti diketahui, dua pengacara Rasman dan Hotman Paris ini memang terlibat perseteruan yang cukup panas. Bahkan keduanya kerap kali melakukan aksi saling sindir di media sosial pribadinya. Namun kali ini, Rasman yang sudah tak dapat menahan kegeramannya itu pun akhirnya mengungkapkan semua emosi yang selama ini ia pendam terhadap Hotman Paris. Lantas, seperti apa ledakan emosi Rasman terhadap Hotman Paris? Saya Rasman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin, Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Ya, Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual menakut-nakuti Iklim Hakim dengan pengakuan bahwa dia adalah orang yang sangat ditakuti di Indonesia, disegani. Karena Iklim Hakim ini orang yang lemah dan orang biasa, akhirnya dia menyerahkan sawah sepetaknya kepada Hotman Paris dengan berbagai trik dan intrik. Lalu karena perjanjiannya tidak sesuai, sawah sepetaknya hanya dihargai 4,5 juta. Dari beberapa kali sawah sepetaknya digarap oleh Hotman Paris, makanya beliau Iklim Hakim datang ke Bang Rasman untuk meminta perlindungan hukum. Lantas entah bagaimana sepulangnya dari konferensi pers, ya, Iklim Hakim dengan Bang Rasman Nasution, lalu dia berubah dan membuat berita dan cerita seakan mereka berpacaran yang romantis. Ini kezoliman yang luar biasa yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris dan Iklim Hakim. Usai permohonannya tak dikabulkan oleh Hakim yang mulia saat tengah bersidang dengan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman menduga jika Hakim yang mulia tidak adil terhadap dirinya dan diduga lebih condong terhadap lawannya, yakni Hotman Paris. Lantas seperti apa ledakan emosi yang disampaikan Rasman terkait sikap Hakim yang mulia? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain.
Anda bilang tidak cukup unsur, tapi Anda dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya. Buktikan hakim bersih seperti malaikat, sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua PN? Apa tidak belajar dengan kasus Zarok? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu dan sadar Rasman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas, berani melawan kezaliman. Rasman yang masih dalam keadaan naik pitam secara tegas menyatakan jika dirinya tidak takut dipenjara oleh siapapun, termasuk oleh Hotman Paris. Ia bahkan Rasman mengaku bersedia jika dirinya ditangkap oleh kepolisian jika hakim yang mulia menyatakan jika dirinya bersalah. Lantas seperti apa ledakan emosi Rasman saat disinggung dirinya takut dipenjara? Kalian pikir saya takut dipenjara? No! Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, sejak SMP saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Kalian pikir Rasman ini takut? No! Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap sel saja. Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Anak saya, istri saya sudah selamat hidupnya. Bu Eli, Bu Ade sudah ada hidup dan masa depan mereka. Hanya perlu mencuri uang rakyat karena Allah kasih rezeki untuk saya. Jadi kalau saya mati pun hari ini mereka selamat. Rasman yang merasa tidak mendapatkan keadilan menyatakan jika dirinya akan segera melaporkan permasalahan tersebut ke beberapa lembaga tertinggi di Indonesia. Ya, seperti diketahui, 10 Januari 2025 kemarin, Rasman telah mendatangi Komisi Yudisial atau KY untuk menuntut keadilan. Selanjutnya, Rasman akan terus menuntut keadilan tersebut hingga dirinya benar-benar mendapat keadilan. Lantas, seperti apa rencana yang disiapkan Rasman dalam menuntut keadilan? Kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung. Lanjut ke KY. Lanjut ke Badan Mahkamah Agung. Lanjut ke DPR RI. Lanjut ke Pengadilan Tinggi. Lanjut ke Bareskrim. Lanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya tidak perlu mengumpuli banyak orang. Terima kasih Bang Muarakarta. Beliau bilang, saya dukung Adinda. Senior banyak dukung saya. Jadi, ini sikap saya. Kita akan ke DPR. Ini adalah aspirasi dari para lawyer. Supaya hakim melihat itu. Mohon teman-teman media semua mengikuti perkembangan ini.
Terlepas dari kehebohan yang terjadi atas kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu, Rasman secara terang-terangan menyatakan jika dirinya siap minggat dari Indonesia jika hakim yang mulia di Indonesia tidak dapat menegakkan keadilan. Lantas, seperti apa pernyataan Rasman terkait hal tersebut? Jadi, ini tidak main-main, Pak. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eli. Saya siap meninggalkan Indonesia. Saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum Babro, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan baris krim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar nih, demi Allah ini.